Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qur rabbi zidni ilma. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, keafiatan sehingga kita bisa menjalankan puasa kita di hari ke-10 ini. Mudah-mudahan sampai berbuka nanti kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala lewat takwa yang sesungguhnya. Kali ini di nasihat Ramadan ini kita akan membahas satu tema yang sangat-sangat menarik, yaitu doa senjata orang yakin. Ketika kita berusaha, kemudian ada momentum kita terhenti, logika kehilangan akan terjadi, yaitu logika kehilangan menjadi sebuah jawaban dan manusia berdiri di batas kemampuannya sendiri. Maka di titik itu, doa itu akan menemukan makna hakikat yang paling dalam. Doa yang mungkin sering kita lakukan adalah kebiasaan yang kita lakukan sebagai perbuatan yang religius, bukan pula pelengkap ibadah. Dia adalah deklarasi iman, pengakuan ketergantungan kita pada sosok yang tidak bisa kita lepaskan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan ketergantungan kita ini adalah bentuk ketergantungan tertinggi yang disebut dengan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan kali ini datang itu bukan hanya untuk menahan lapar dan dahaga yang ada di dalam diri kita, tetapi untuk mengembalikan manusia pada fitrahnya. Hamba yang bergantung di bulan ini, tubuhnya dilemahkan agar jiwa itu dikuatkan, kesibukan dikurangi agar hati berbicara, dan di antara tarawih, tilawah, tadabbur, tafakur, tazakur, serta ketika kita sahur yang di tengah kesunyian itu tangan-tangan terangkat untuk apa? Bukan untuk apa-apa, tapi bukan karena terpaksa, tetapi karena sadar tidak ada tempat untuk mengembalikan semua keinginan ke unek-unek kita selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah peran doa menjadi sebuah senjata itu sangat berarti. Kenapa? Bukan senjata yang melukai, tetapi dia adalah senjata yang mampu menguatkan jiwa kita. Bahkan bukan senjata yang untuk menyerang manusia, tetapi untuk menaklukkan keputusan-keputusan kita. Maka di momentum Ramadan ini adalah madrasah keyakinan, dan doa adalah pelajaran utamanya. Ramadan adalah bulan Quran, bulan doa. Di dalamnya hati kita dilatih untuk tunduk, lisan dia dibiasakan, ditarbiyah untuk berzikir, dan tangan dikuatkan, dituntut untuk diangkat penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebagai sebuah kemalasan, tetapi dia adalah ajakan untuk kau bergerak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana doa itu bukan hanya sebagai rangkaian kata-kata, tetapi dia adalah pengakuan iman bahwa kita manusia lemah dan Allah lah Maha Kuat. Allah berfirman di dalam firman-Nya surat Ghafir, di mana mengatakan wa qur rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kamu, niscaya aku kabulkan bagimu. Ini adalah merupakan hal yang sangat luar biasa,
Ini adalah deklarasi Allah Subhanahu wa taala, yang deklarasinya Allah Subhanahu wa taala menantang kepada kita, silakan berdoa. Kau bawa tanganmu yang kosong itu, maka akan kupenuhi dengan aku akan penuhi permintaanmu dengan pengabulan diriku kepadamu. Ini adalah undangan resmi dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa undangan resmi yang sifatnya bukan perantara, tetapi undangan resmi yang datang oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang meminta Anda untuk berdoa dengan kesungguhan. Kemudian Ramadan ini bulan doa dan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Menariknya, ayat tentang doa ini hadir di tengah ayat-ayat tentang puasa. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Nah, tantangan Allah Subhanahu wa taala letaknya adalah di antara ayat puasa. Bukan kebetulan ini. Seakan-akan Allah ingin menegaskan kepada kita, saat engkau berpuasa dan Anda merasa lelah, Anda merasa lemah, saat itulah aku paling dekat kepadamu, wahai hambaku. Maka berdoalah. Puasa melembutkan hati kita, lapar mematahkan kesombongan kita, haus mengingatkan bahwa kita bergantung sepenuhnya kepada Allah. Maka doa di bulan Ramadan ini bukan sekedar permintaan, tetapi ini adalah perjumpaan resmi ruh dengan Rabb-nya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa itu adalah inti ibadah. Rasul mengingatkan ad-du'a wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Dalam riwayat lain disebutkan juga ad-du'a silahul mu'min. Doa adalah senjata orang mukmin. Disebutkan di sini senjata karena doa itu adalah kekuatan dan dalam kelemahan kita. Saat dunia kita terasa berat, doa adalah perlawanan terhadap putus asa. Jadi orang mukmin itu jangan putus asa. Berdoa saja kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesungguhan. Dan Ramadan adalah medan terbaik untuk menguatkan senjata itu. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan waktu mustajab itu adanya di bulan Ramadan. Rasul mengingatkan. Apa katanya? Salah satu la turaddu du'atuhum as-saim hatta yuftiru wal imamul adil wa da'watul mazlum. 3 orang yang bakal tidak tertolak doanya. Siapa itu? Itu adalah orang-orang yang berpuasa sampai dia berbuka, doa pemimpin yang adil, dan doa orang yang dizalimi. Menjelang berbuka adalah momentum yang kita tunggu-tunggu. Bahkan sudah kita siapkan berbagai makanan. Tapi anehnya, ketika kita meneguk 1 gelas air, itu terasa seolah-olah badan kita kembali segar. Saat tenaga melemah dan kesabaran diuji, langit justru terbuka untuk kita meminta doa. Kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula di sepertiga malam terakhir kita. Yang kadang-kadang di sepertiga malam ini disebutkan bahwa Ramadan itu menghidupkan malam dengan tarawih, dengan tahajud. Disitulah kita berdoa. Doa menjadi lebih jujur, lebih dalam, lebih khusyuk. Bahkan doa tidak pernah sia-sia. Kenapa tidak pernah sia-sia? Kalau kita lihat di dalam sabda Rasul yang maknanya tidak ada doa yang hilang. Bisa jadi dikabulkan segera, bisa jadi disimpan sebagai pahala, bisa jadi diganti dengan perlindungan dari keburukan. Ramadan itu kan mengajarkan kesabaran dalam menanti jawaban. Sebagaimana kita sabar menunggu azan maghrib, kita yakin terbuka akan datang meskipun belum terdengar. Nah, kemudian para pemirsa, doa dan Al-Quran adalah 2 cahaya Ramadan. Kenapa? Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran.
Ramadan ini bukan tempat kita hanya membaca Al-Quran saja, tetapi juga bulan untuk merenungi, mentadaburi, mentafakuri, dan menjadikan dia ayat-ayat Allah itu sebagai sumber doa. Banyak doa indah dalam Al-Quran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana. Ya Rob kami, jangan engkau palingkan hati kami setelah engkau beri petunjuk. Ada juga Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu doa sapu jagat. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat. Dan banyak lagi doa-doa yang Masya Allah di dalamnya sangatlah besar hal yang bisa kita penuhi. Dan doa inilah yang mengajarkan bagaimana keseimbangan antara dunia dan akhirat kita. Yaitu yang disebut dengan doa sapu jagat tadi. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah fil azabannar. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan doa salah seorang dari kalian akan dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa dengan berkata, aku telah berdoa tetapi belum dikabulkan. Nah, ini adalah merupakan peringatan. Peringatan bagi siapa? Bagi kita. Jangan baru berdoa sekali sudah minta dikabulkan. Nah, itu kan tidak benar. Contohlah, kalau mau kita ilustrasikan. Kita meminta satu kali, itu biasanya godaannya besar. Nah, jika Ramadan ini doa kita belum terjawab, jangan berhenti. Bisa jadi Allah sedang memperkuat hati kita sebelum kita mengubah keadaan kita. Bisa jadi yang sedang kita siapkan bukan hanya jawab, tetapi kedekatan yang lebih mendalam. Karena akhirnya kita tahu bahwa hanya tentang apa yang kita, bahwa doa itu kan bukan tentang apa yang kita minta hari itu. Tapi doa itu kan kepada siapa kita meminta. Dan kepada siapa kita bergantung. Dan di momentum Ramadan ini, waktu terbaik, waktu yang paling bagus untuk membuktikan keyakinan kita tentang bagaimana doa itu sangatlah penting. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun pelajaran penting yang bisa kita ambil dari doa senjata orang yang yakin di bulan Ramadan ini adalah yang pertama kita lihat dari doa dalam perspektif tauhid. Doa itu adalah deklarasi tauhid sebagaimana yang disampaikan di awal tadi. Ya, kita disuruh ud'uuni astajib lakum. Doalah kamu, niscaya akan kukabulkan. Dan perintah berdoa tetap bukan ini kan sebuah anjuran, sebuah perintah yang bagaimana perintah kita itu menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala di mana kita mengesahkan Allah dalam ketergantungan. Dalam doa kita meniadakan kekuatan selain Allah. Kita mengakui bahwa sebab hanyalah sebab itu adalah hasil dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ramadan itu memperkuat tauhid kita. Dan lapar haus mengajarkan kita bahwa manusia tidak memiliki apa-apa kecuali apa yang diberi oleh Allah. Maka doa ini menjadi latihan ketundukan total kita pada Allah. Di mana orang yang banyak berdoa adalah orang yang kuat tauhidnya. Tapi jangan terus berdoa terus maksudnya. Berdoa enggak kerja, enggak bisa terkabul apa yang diminta. Tapi doa itu mengajarkan kekuatan tauhid di dalam diri kita. Bahwa kita bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran penting dari perspektif tazkiyatun nafsnya, yaitu jiwanya. Ya, puasa itu melembutkan hati. Hati lembut lebih mudah menangis. Hati yang menangis lebih mudah berdoa. Maka berdoalah. Maka Rasulullah SAW mengatakan itu dalam sebuah hadisnya yang maknanya, tetapi Rasulullah SAW mengatakan bahwa doa bisa terhalang oleh hati yang kotor. Hati yang kotor dan makanan yang haram. Maka Ramadan ini adalah proses kita untuk tazkiyatun nafas, membersihkan lisan dari dusta kita kepada siapapun, membersihkan mata kita dari maksiat, melihat yang tidak baik, membersihkan hati dari dengki kita kepada orang lain. Dan doa ini menjadi efektif ketika jiwa-jiwa kita ini bersih. Maka doa itu
ini bukan tentang bagaimana kita meminta, tetapi bagaimana caranya kita memperbaiki diri kita agar pantas menerima pemberian Allah Subhanahu wa taala setelah kita berdoa. Kemudian kita lihat dari perspektif psikologis. Dalam kondisi sulit, doa itu kan memberikan ketenangan batin. Manusia sering mengalami kecemasan. Kenapa? Karena merasa tidak memiliki kendali. Doa mengembalikan rasa aman karena kita menyerahkan urusan kepada zat yang maha mengendalikan. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Nah, Ramadan itu memperkuat stabilitas emosi kita. Puasa melatih kontrol diri kita. Doa melatih harapan kita. Kombinasi ini membentuk ketahanan mental yang kuat dalam diri kita. Artinya doa itu adalah terapi jiwa bagi orang-orang yang beriman. Itu kalau kita lihat sebagai di dalam pelajaran perspektif hadisnya. Kemudian perspektif psikologisnya. Kemudian kita lihat dari perspektif karakter, pendidikan karakternya bagaimana. Rasul mengatakan jangan tergesa-gesa dalam berdoa. Nah, di dalamnya itu pelajaran Ramadan itu kan mengajarkan kita tadi menunggu waktu berbuka, kemudian menahan emosi, menunda keinginan. Ini adalah pendidikan karakter yang nyata. Orang yang sabar dalam puasa akan lebih sabar dalam menanti jawaban-jawaban dari doanya. Artinya ini melatih mental pantang menyerah gitu. Ya, begitu. Kemudian kalau kita lihat dari perspektif sosial, doa itu kan tidak hanya bersifat pribadi. Dalam Al-Quran banyak doa yang menggunakan kata kami. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana min ladunka rahmatan innaka hayy. Pokoknya banyak doa-doa itu yang mengatakan Rabbana. Itu apa? Itu membentuk kepedulian kolektif kita. Ramadan itu memperkuat solidaritas kita. Kita merasakan lapar, maka peduli pada fakir miskin. Kita berdoa untuk diri, belajar mendoakan orang lain. Jangan kita terus yang doakan diri kita sendiri. Ya Allah jadikan kaya, ya Allah jadikan aku punya mobil banyak, ya Allah. Pokoknya untuk pribadi jarang dia berdoa, ya Allah berikan mobil untuk saya dan teman-teman saya. Itu jarang itu, Pak. Bahkan mungkin doa kita itu adalah doa yang paling egois. Ingin kita aja yang dikabulkan coba. Nah, doa yang tadi itu contohnya. Doa orang yang dizolimi bahkan dijanjikan tidak tertolak. Artinya apa? Maka jangan mau sendiri gitu. Jangan apalagi menzolimi orang. Nih lihat orang punya mobil, pertama dia lihat orang beli motor, dia pusing. Beli motor 2 tambah pusing. Beli 3 tambah pusing lagi dia. Beli mobil pingsan dia coba. Nah, itu kan bahaya itu. Nah, doa ini adalah membangun empati kita dan solidaritas kita. Kemudian kita lihat dari perspektif peradaban. Bangsa yang kuat itu adalah bangsa yang tidak putus asa. Wah, ini tantangannya. Doa ini bukan, kan katanya doa itu ya kalau sudah mentok baru doa. Bukan. Doa terus. Kalau mentok ya serahkan kepada Allah. Ini baru doa. Ketika masalahnya banyak baru dia kembali kepada. Kalau kembalinya kepada Allah. Tapi kalau kembalinya ke maksiat, maka momentum doa itu, doa yang kita punya itu, kita berusaha berdoa. Dalam Islam itu, doa dan ikhtiar itu kan berjalan seirama. Nabi dalam perang misalnya tetap berstrategi, tetapi menangis dalam doanya. Nah, Ramadan itu mengajarkan keseimbangan, siang bekerja dan berpuasa, malam beribadah dan berdoa. Maka peradaban Islam itu bisa dibangun oleh generasi yang kuat secara spiritual dan intelektualnya. Doa itu adalah energi spiritual peradaban. Maka berdoalah, bekerjalah supaya seimbang. Kemudian kita lihat dari pelajaran dari perspektif ekstrakologisnya atau dalam arti akhiratnya. Hadis yang tadi sudah kita banyak baca itu ya, bahwa doa bisa disimpan sebagai pahala akhirat. Artinya tidak semua doa harus terjawab di dunia.
Bisa jadi kita minta kecil dibandingkan pahala yang Allah siapkan di akhirat. Nah, Ramadan ini menggeser orientasi ini dari dunia semata menuju akhirat. Dari dunia oriented menjadi akhirat oriented. Nah, doa ini mengajarkan kita berpikir melampaui dunia. Nah, itu dalam perspektif pelajaran ekstatologisnya. Nah, kemudian kita lihat dari pelajaran dalam perspektif tadabbur Al-Qur'annya. Ramadan itu adalah bulan turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran. Al-Quran penuh dengan doa para nabi. Doa Nabi Ibrahim, doa Nabi Musa, doa Nabi Zakaria, doa Nabi Muhammad. Mereka itu kan para nabi, bukan orang lemah. Bahkan dia adalah orang yang terjamin. Tetapi orang yang ini, yang tadi, yang nabi-nabi itu, para nabi kita itu adalah orang yang paling mengenal Allah. Maka semakin derajat kita tinggi di sisi manusia, maka semakin kita kuat bergantung dengan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita melihat dari berbagai pelajaran perspektif yang kita pelajari tadi, kita dapat melihat bahwa secara akidah itu mengajarkan kita menguatkan tauhid. Secara spiritual itu mampu mensucikan jiwa. Secara psikologis menenangkan jiwa. Secara karakter melatih sabar. Secara sosial membangun empati. Secara peradaban memberi daya tahan. Secara akhirat doa bernilai abadi. Ramadan itu adalah laboratorium iman. Risetnya iman. Doa itu adalah senjata yang diasah di dalamnya. Dia adalah mikroskopnya. Dan orang yang keluar dari Ramadan dengan doa yang hidup di hati, sungguhnya dia telah memenangkan pertempuran terbesar, pertempuran melawan putus asanya. Karena kita lihat, doa itu bukan hanya mampu mengubah keadaan, doa itu mengubah siapa diri kita di hadapan Allah. Dan Ramadan itu bukan hanya tentang bagaimana kita menghatamkan berapa juz yang kita baca, berapa rakaat yang kita dirikan, atau berapa banyak air mata yang tumpahkan. Ramadan itu tentang apa yang berubah dari diri kita. Setelah Ramadan, kita lebih mudah berdoa, lebih yakin ketika mengangkat tangan, lebih sabar, menanti jawaban, dan lebih tenang menghadapi takdir. Maka Ramadan telah berhasil mendidik jiwa kita. Doa itu adalah cermin. Orang yang yakin tidak berhenti mengetuk. Orang yang yakin tidak tergesa-gesa. Orang yang yakin tidak putus asa. Mungkin keadaan belum berubah, mungkin jawaban belum datang, tetapi jika hati menjadi lebih dekat kepada Allah, maka sejatinya doa itu telah dikabulkan dalam bentuk yang lebih mulia. Ramadan mengajarkan kita satu hal besar, bahwa kemenangan terbesar atau hakiki itu bukan saat semua permintaan kita terpenuhi, kita dikabulkan, melainkan hati kita sepenuhnya terus bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Ramadan pergi, semoga yang tersisa itu bukan hanya kenangan ibadahnya, bukan hanya kenangan bacaan Al-Qur'annya, bukan hanya kenangan iktikafnya walaupun di masjid tidur, tetapi keyakinan yang hidup di dalam jiwa kita bahwa selama kita masih berdoa, kita tidak pernah sendirian, kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Itulah nasihat ke-10 di hari ke-10 ini. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب هب لي من الصالحين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف يا كريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.